Sepanjang tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan 6 saham dari watchlist kita ya, kita keluarkan untuk kita gantikan dengan watchlist baru. 6 diantaranya adalah saham MAPA, saham CAS, GJTL, ACES, BRIS, dan juga CAM. Di mana watchlist kami ini sudah kita perbarui, jadi ada 3 saham yang menurut analisa kami masih under value dan kita upgrade atau kita update dengan kinerja terbaru full year 2023. Ebook tersebut free, bisa di-download secara gratis ya. Linknya juga ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya ya. Sekali lagi linknya di dalam kolom komentar. Malam Pak Sektianto. Malam Pak Eros. Malam Pak. Lagi Pak. Ketemu lagi ya, Pak. Nah, wah ini mantap betul ini ilmunya Pak. Saya udah ngikut Pak Eros lumayan lama tapi karena kurang disiplin ya akhirnya boncos masih Pak. Tapi nggak apa-apa, saya juga sempat dapat backer juga sudah pernah. Tapi karena tadi materi seperti yang sampaikan Pak Ilusik, seringkali itu dulu saya salahnya itu average-nya terlalu cepat gitu, sehingga akhirnya minus dan untungnya saya bukan tipe orang yang reaktif, jadi masih tetap kuat nahan minusnya itu nggak masalah gitu. Nah pertanyaan saya Pak, dari pengalaman dari Bapak ini sampai berapa Pak Bapak tahan minus itu Pak? Satu itu aja Pak. Oh saya ya? Iya. Saya itu minus paling tinggi itu 30 sampai 40 lah Pak. Oh gitu Pak ya? 30 sampai 40% Pak ya? Iya. Tahan berarti berapa lama itu Pak? Lama. BTPS itu saya minus sempat 30 tapi sekarang sudah jadi minus 7 Pak. Karena sudah di average gitu. BTPS tipu itu, BTPS itu rekomendasi dari grup sebelah, saya beli, turun ke bawah. Tapi saya nggak jual. Saya tunggu aja, begitu memang sudah momentumnya di bawah, saya beli aja. Kemudian sekarang sudah minus 7, jadi saya tinggal menunggu aja, menunggu cuan. Jadi kalau mental saya Pak, itu minus 80 aja saya ladenin Pak, gitu. Asal yang penting dia nggak ada listing Pak. Oh, oke. Jadi kemudian apa yang memutuskan Bapak untuk kemudian dilakukan average lagi Pak, setelah Bapak minus demikian dalam itu? Pertama, kita lihat memang perusahaannya masih ada, masih menghasilkan barang, tidak ada permasalahan dengan hukum. Nanti kita pikir paling dia ini apa ya, ganti manajemen nanti jadilah gitu. Contohnya apa ya, ACES dulu tuh. ACES tuh ya karena memang pandemi, minusnya jauh, ternyata bisa juga. Yang penting itu sahamnya itu ada di watchlistnya Pak Eros itu aja. Kalau ada di sahamnya Pak Eros itu watchlist itu udah otomatis tuh nggak mungkin Pak emitennya tuh bangkrut, nggak mungkin. Average sampai 80% pun aku nggak yakin ya Pak. Pasti minusnya paling 40 lah. Itu pun kalau udah salah beli. Nggak mungkin sampai jauh. Kecuali kita beli saham gorengan di luar watchlist, kita dengar orang ngomong apa, oh ada nih ikan lagi mau dibeli sama Korea ya, kita beli fish. Ya udah matilah di situ nanti. Jadi benar-benar dari watchlist itu andalan kita tuh dari watchlist. Nggak apa-apa kita beli watchlist, ikut grup sama orang 1 juta 2 juta, tapi hasilnya besar. Ya. Kita harus menghargai pikirannya dia. Ya. Boleh saya minta nasihatnya untuk satu saham aja Pak. Ini saya kebetulan pegang SMGR Pak, udah lama. Nah belinya pada saat itu kan karena isu ini Pak ya, juga waktu itu masih masuk di watchlist, terus kemudian juga isu IKN gitu kan. Tapi saya tunggu udah sekian lama, kondisi minus sekitar 30% juga Pak. Kalau misalnya Bapak jadi saya, kira-kira mau diapakan nih Pak? SMGR ya Pak. SMGR ini Bapak kalau mau upgrade nanti di harga 5.900 Pak. Average-nya Pak Sekti di berapa Pak? Sekarang posisi saya ini posisi minus 30% Pak. Berarti beli saya di harga berapa waktu itu Pak ya? Kalau 30 saya nggak pernah nyatetin harga Pak, saya cuma ngelihat posisi akhir saya minus atau plus gitu aja Pak. Itu kelemahannya orang tuh Pak. Kelemahan orang itu dia kalau beli nggak dicatat. Iya. Harusnya kan dicatat. Jadi kalau ngelihat dari ini Pak ya, chartnya ini kemungkinan sekarang dia on the way ke bawah nih Pak ya. Ini kemungkinan besar nyampe di harga sekitar 6.000.
Ini kalau kita lihat nih bulan Mei nyampe Pak di 6 ribuan ya. Jadi kalau Bapak mau trade ini ya nanti tunggu di sekitar 5.700-an lah Pak. Kalau dapat 5.600 benar-benar Bapak harga diskon. Saya belum masuk nih Pak. Saya lagi nunggu 5.600 SMGR. Atau nanti kira-kira setelah Pilpres selesai, aku pikir nanti SMGR naik loh Pak. Ada proyek dari pemerintah. Artinya saham ini sebenarnya masih layak di hold Pak ya? Ya nggak mungkin semen Gresik juga bangkrut ya Pak Eros ya. Betul Pak. Bangkrut nanti negara, wah repot juga itu Pak. Dari saya tahun 70-80 itu udah ada. Jadi nggak mungkin tutup itu. Ya. Itu nanti tinggal menteri siapa ngeberesin selesai itu. Cuma masalahnya kan memang barangnya nggak ada yang beli aja itu. Nanti kalau IKN jalan, aku rasa jalan. Aku yakin jalan itu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Jangan di-upgrade dulu, mending uangnya disimpan dulu lah. Iya, baik Pak. Kalau Pak Eros gimana pendapatnya Pak Eros? SMGR. Ya SMGR kan sebenarnya mirip-mirip sama INTP Pak ya. Pergerakannya pun mirip-mirip INTP kemarin ya kita bahas juga. Ya sudah kalau saya sendiri ya setelah beli ya simpan dulu terus Pak sampai kita tunggu terus rilis laporan keuangan ya. Bedanya memang kalau di saya pure ya Pak ya, pure di fundamental. Jadi kalau saya sih sabar menunggu itu Pak ya, nunggu berbulan-bulan nggak naik-naik ya. Yang kita tunggu sebenarnya kalau saya sendiri ya rilis laporan keuangannya. Laporan keuangan kita cek lagi, oh masih on track kok ya sudah lanjutkan hold. Sesimpel itu sih Pak. Average saya juga setuju sama Pak Ilusik. Average down ini kebanyakan orang rata-rata salahnya itu baru turun dikit beli lagi, turun dikit beli ya. Turun 5% beli, turun 5% lagi beli gitu. Akhirnya nggak sadar tiba-tiba, wah duit saya udah banyak banget di situ gitu. Itu yang kebanyakan orang itu terjebak di situ. Udah kadung besar di satu saham yang sahamnya itu ternyata turun terus gitu. Nah itu ada orang ya atau kita itu nyebutnya bukan average down itu Pak, tapi doyan belanja gitu Pak. Belanja. Doyan belanja. Nggak boleh barbar Pak. Average down nggak boleh barbar. Jadi seadanya aja. Yang boleh barbar itu kalau average apa? Lu saham bagus lagi ke atas kita nggak beli, kita nggak belanja itu salah. Malah kita nggak berani belanja karena takut nanti persentasenya menjadi kecil. Tadi 20%, kalau saya masukin jadi 10%. Jangan lihat itunya, padahal kalau ngeliat value-nya besar. Jadi lebih average down itu seadanya aja. Ada 1 juta ya beli, nggak ada ya udah, nggak perlu minjem nggak perlu. Oke. Terima kasih banyak Pak untuk masukannya.